Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sesama hamba Allah, di mana saja Anda berada. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa siraja munira fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faktor X dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran paling sedikit ada 26 item yang melihatkan faktor X, di mana X-nya adalah 19. Dari Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf sampai kepada huruf Al-Quran yang 330733 sama dengan 1747 kali 19. Ayat Al-Quran yang menyebut bilangan 19 ini disebut pada surat ke-74 ayat 30. Bunyinya alaiha tis'ata asyar, atasnya 19. Tujuannya adalah untuk membuat yakin orang yang diberi kitab dan bertambah iman orang yang beriman. Liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana. Itu disebut pada ayat 31-nya. Dan bahkan dikatakan wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan tidak ragu-ragu lagi orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Di dalam surat ketiga ayat 19 dikatakan, siapa yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, Allah itu cepat perhitungannya. Contohnya adalah surat ke-19, surat Maryam dalam Al-Quran. Ayat 1-nya berisi 5 huruf muqatta'ah,
hanya huruf. Kalau dibaca kaf, haya, ain, sod, hanya huruf. Dalam matematika ini disebut himpunan. Himpunan yang anggotanya huruf-huruf. Jadi yang diperhatikan di sini memang huruf. Nah, ternyata setelah kita hitung huruf kaf pada surat ke-19 ini banyaknya 137, huruf H 175, huruf Ya 343, huruf Ain 117, dan huruf Shad 26. Jadi memang informasi kaf, haya, ain, shad itu ditujukan ke huruf itu sendiri. Sehingga jumlah huruf ini mempunyai bilangan deret seperti ini. Nah, bila ini kita susun, kita rapatkan, dia menjadi sebuah bilangan yang sangat besar. Ternyata bilangan ini mengandung faktor 42. Yaitu ini jumlahnya, semuanya ini, bilangan ini habis dibagi 42. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 798. Bilangan 798 ini kalau dibagi dengan 42, dia akan menghasilkan sebuah bilangan yang disebut faktor X. Itu contoh faktor X dalam Al-Quran. N ini segini panjangnya. Kalau kita deret ke bawah, jumlahnya 798 itu sama dengan 42 kali 19. Ini adalah faktor X. Lalu ini dideret, dia habis dibagi 7 atau sama dengan N kali 7. N kali 7. Itu contoh faktor X di dalam Al-Quran. Dalam hal ini X-nya adalah 19 dan 7. Kaf, haya, ain, shad. Dan karena 42 ini adalah 6 kali 7, nah ternyata bilangan panjang ini juga habis dibagi 6. Tujuannya adalah agar yakin orang yang diberi kitab dan bertambah iman orang yang beriman. Dan tidak ragu-ragu lagi orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Contoh kedua adalah surat ke-42. Surat ke-42 itu selain dibuka dengan Hamim di ayat 1-nya, di ayat 2-nya ada Ain Sin Qaf. Nah, ternyata Ain Sin Qaf ini di dalam surat ini juga menunjukkan bilangan yang mempunyai faktor X. Ain Sin Qaf. Qafnya 57 kalau kita hitung. Sinnya 54. Dan ainnya itu 98. Kalau kita deret seperti ini, dia merupakan bilangan yang mempunyai faktor 7 dan 11. Dan kalau kita jumlahkan, dia merupakan bilangan yang kalau dibagi 11 hasilnya adalah 19. Ini adalah faktor X
dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan surat ke-40, itu dia dibuka dengan Hamim. Hamim ayat 1, kemudian dikatakan diturunkan tulisan itu dari Allah penakluk yang mengetahui. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Penakluk yang mengetahui. Jadi adanya matematika di dalam Al-Quran itu diketahui oleh Allah. Dan ternyata setelah kita hitung hanya 64 dan mimnya 380. Jumlahnya adalah 444. Seluruhnya ketujuh surat yang dibuka dengan Hamim itu jumlahnya 2147. Sama dengan 113 kali 19. Di sini faktor X sudah keluar terhadap 7 surat ini. Tetapi kalau bilangan ini dideret, dia habis dibagi 7. Sebuah bilangan panjang yang habis dibagi 7. Ini luar biasa. Dan bahkan ini, pecahannya ini, kalau dideret, dia merupakan bilangan yang habis dibagi 7. Itu dapat kita lakukan dengan kalkulator yang panjang. Itu faktor X dalam Al-Quran. Dan adapun kaum Ad, maka kami binasakan mereka dengan angin dingin yang melewati batas. Dia putarkan di atas mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Jadi kaum Ad itu dihantam angin sor-sor selama 7 malam 8 hari terus menerus di Bukit Pasir. Bukit Pasir itu sekarang berada di Gunung Bromo, Indonesia. Nah, akibat putaran angin 7 malam 8 hari itu, ekspresinya seperti ini. Muncul bukit yang simetri seperti kerucut yang sempurna akibat putaran angin 7 malam 8 hari. Kita beri nama ini Bukit Al-Quran. Orang sekarang menamakannya Bukit Batok. Kalau Anda berdiri di sana, Anda setinggi ini saja nih. Ini tingginya Bukit Batok gitu. Dahsyatnya angin yang menghantam kaum Ad, umat Nabi Hud. Ini dia Bukit Al-Quran, dan ini Bukit Pasir. Dan fenomena ini seperti Sofa dan Marwah. Kalau Ka'bah di sini, Sofa di sini, Marwah di sini. Nah, ini pintu air, dan ini sudutnya sudut air. Disinilah ada kamus tentang malam, layalin, dan hari. Malam diganti siang. Di dalam surat ke-19 ayat 10 ada berisi kata-kata 3 malam. Yaitu dalam kisah Yahya, Nabi Zakaria. Ia berkata, Rabbi, jadikanlah untukku satu kode. Dia berkata, kode untukmu bahwa engkau tidak dapat berkata-kata kepada manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka
ثلاث ليال سويا. Layalin sawiya, 3 malam. Tetapi kata malam ini pada surat ketiga ayat 41 diganti dengan siang atau hari, ayam. Ia berkata, Rabbi, jadikanlah untukku satu kode. Dia berkata, kode untukmu bahwa engkau tidak dapat berkata-kata kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. Pertanyaannya adalah mengapa diganti? Jawabnya adalah karena hari ayam ini memakai kata mim. Dan surat ketiga ini dibuka dengan alif lam mim. Dan hal itu karena ada faktor X. Nih faktor X ini. Sehingga mimnya 1249. Agar terjadi bilangan ini, dan ini adalah faktor X. Jadi bayangkan suatu pembicaraan langsung dalam Al-Quran diganti untuk menunjukkan faktor X. Maka itu Nabi mengatakan, tidak ada hak bagiku untuk menukar dia dari kemauanku sendiri. Tidak aku ikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi menukar itu bukan atas kemauannya sendiri. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Pada gilirannya, penukaran itu untuk merampungkan faktor X yang jumlahnya 1046 kali 19. Nah, 1046 ini merupakan kode dari alif lam mim. Dan ini sangat penting ketika kita harus memahami langit itu 7. Alam semesta ini, Al-Quran mempunyai balok 6348 balok. Model alam semesta itu balok 11 kali 11 kali 11. Jumlah baloknya 1331. Atau model daripada langit 7 itu adalah balok 11 kali 11 kali 11. Dasar pemikirannya dari 2 dimensi ini. 7 langit itu dalam 2 dimensi adalah lingkaran yang jari-jarinya 7. Lingkaran yang jari-jarinya 7 ini kelilingnya 44. Nah, kalau kita bikin bentuk petaknya, bentuk petak bujur sangkar yang kelilingnya 44, itu sisinya 11. Jadi bentuk 2 dimensi dari langit dalam bentuk peta adalah bujur sangkar 11 kali 11. Bentuk 3 dimensinya adalah kubus 11 kali 11 kali 11. Jadi model langit 7 itu dalam bentuk peta adalah kubus 11 kali 11 kali 11. Nah, 2 dimensinya seperti ini yang dikatakan sekepala alam semesta. Kalau kita pisahkan menjadi 2 bagian, nah, ini 1046. 1046 inilah yang teridentifikasi oleh kode alif lam mim. Dia adalah alif lam mim. Maka itu ketika satu balok ini kita jatuhkan ke sini, balok ini menjadi 286. Jadi balok 28, piramida 286 ini, balok paling atasnya alif lam mim. Sedangkan ini menjadi 1045, dan ini adalah kode dari sudut air. Hidrogen, 2 hidrogen dalam molekul, dalam atom H2O itu membentuk sudut 104,5. Dan piramida 286 itu adalah interpretasi daripada surah Al-Baqarah yang ayat 1-nya adalah alif lam mim. Dan jumlah ayatnya 286. Bentuk 3 dimensinya seperti ini. Balok sekepala alam semesta itu waktu dipisahkan, nah, satu balok dijatuhkan ke bawah,
terjadilah piramida 286 yang baloknya 286. Dia berada di dalam balok 11 kali 11 kali 11 ini. Nah, kalau balok 11 kali 11 kali 11 ini diletakkan satu di bumi, disinilah kita mengerti mengapa Ka'bah dikatakan diletakkan dengan istilah wudi'a. Dan itu dikamuskan pada surat keempat ayat 102 tentang tata cara menjaga pos keamanan. Sehingga model kita sekarang adalah balok 11 kali 11 kali 11 kurang 1. Nah, dari balok ini kalau kita pahat, kita akan membuatnya menjadi piramida 286, kita bisa melakukannya. Terjadilah piramida 286 dari balok 11 kali 11 kali 11 kurang 1 tadi. Tetapi apakah kita mengerti kalau balok bongkarannya ini, kalau disusun, ternyata dia merupakan alas dari piramida 286. Dan inilah yang menjadi model Bukit Al-Quran. Bukit Batok. Sehingga sekarang kita memerlukan orang untuk memindahkan ini ke sini. Dan itu disebut dalam kisah Nabi Sulaiman ketika memindahkan Arsaba. Maka terjadilah piramida 19 yang alasnya 19 kali 19. Nah, karena ada pernyataan atasnya 19, berarti bagian bawahnya harus ada. Ini dia. 19 kali 19 kali 19. Ternyata semuanya ada 72 balok di permukaan lantai 19 ini. 72. Dan ini berhubungan dengan hadis Nabi yang mengatakan golongan itu terpecah menjadi 72 dan satu di taman. Dan ini adalah api di bawahnya. Ini satu berada di surga, 72 dalam api. Dan surat golongan itu memang ayatnya 73. Itulah rahasia alaiha tis'ata asyar. Atasnya 19. Surat ke-74 ayat 30. Sehingga ada hubungan antara satu balok ini dengan balok yang ada di bumi. Jika piramida 19 itu kita tambah 2 lantai lagi, nah ini pasti api, definisinya ini api. Ini neraka, ini api. Karena 19 itu berada di atas ini. Nah, inilah yang di Borobudur disebut Kamadatu, 2 lantai. Dan piramida ini 23 kali 23 kali 12. Dan wajahnya ini persis seperti Arupadatu. Ini wajahnya 16, nah ini 24. Dan ini 32. Itu bisa kita hitung. Nah, balok 23 kali 23 kali 12 ini adalah balok Al-Quran namanya. Jumlahnya 6348. Kita bisa lihat Al-Quran itu jumlahnya 6348 bersama basmalah pembuka. Itulah faktor X dalam Al-Quran. Dan ke-6 surat yang dibuka dengan alif lam mim itu jumlahnya alif lam mimnya 1046 sebagai kode alif lam mim. Dan ini kalau dideret dia merupakan bilangan yang memiliki faktor X kuadrat, yaitu 19 kali 19. Dan ini kalau dideret dengan cara seperti ini, dia juga mempunyai faktor X. Itulah 3 faktor X pada daftar 6 surat yang dibuka dengan alif lam mim pada Al-Quran.
Sedangkan 5 surat yang dibuka dengan alif lam ra pada Al-Quran, jumlah alif lam ra pada surat-surat itu juga telah melihatkan N kali 19. Dan ini jika dideret juga menunjukkan bilangan N kali 19. Itu faktor X dalam Al-Quran. Di dalam surat kedua ayat 247 ada kata bastoh pakai sin. Tetapi kata bastoh pakai sin ini pada surat ke-7 ayat 69 diganti dengan sod. Dikasih sin kecil di atasnya. Pertanyaannya adalah mengapa diganti? Kalau kita baca ini, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ dan kalau kita baca ini, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. jawabnya adalah karena surat ke-7 ini dibuka dengan alif lam mim shad. Itu makanya dia membutuhkan shad di sini. Dan kita bisa lihat huruf shadnya adalah 97 yang mengakibatkan dia melahirkan faktor X. Ini yang dikatakan di dalam surat ke-10 ayat 15. Tidak ada hak bagiku untuk menukar dia dari kemauanku sendiri. Tidak aku ikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. Di dalam surat ke-21 ayat 83, Nabi Ayub ketika menyuruh Rabbnya, sesungguhnya aku disentuh penyakit, dan engkau arhamur rahimin. Ani masa niyat durru, sesungguhnya aku disentuh penyakit, wa anta arhamur rahimin, padahal engkau arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub yang sakit. Tetapi pada surat ke-38 ayat 41, doa Nabi Ayub ini sudah diganti. Ani masaniyas syaitanu binus bin wa azab, diganti di sini. Kalau kita baca ini, kalau kita baca ini, pertanyaannya adalah mengapa ini diganti? Jawabnya adalah karena ini surat Shad. Binus bin memakai huruf Shad. Surat Shad ini, Shadnya ada 29. Pertanyaannya lagi, mengapa Shadnya 29? Jawabnya adalah ada 3 surat yang dibuka dengan Shad. Surat ke-19 26 Shadnya. Surat ke-7 97 Shadnya. Dan surat ke-38 ini harus 29. Supaya kalau dijumlahkan
ketiganya sama dengan 152, dan itu menunjukkan faktor X. Di dalam waktu 50 kita bisa lihat 0 ditambah 19 adalah 19. Dan di titik 19 ini ditandai dengan shot, yaitu surat ke-19 dibuka dengan kaf haya ain shot. Shot di sini. 19 ditambah 19, 38. Dan ini pun ditandai dengan shot. Surat shot, surat ke-38. 38 pada waktu 50 ini ditambah 19. Dapatnya 7. Dan surat ke-7 dibuka dengan shot. Alif, lam, mim, shot. Huruf shot pada ketiga surat ini (26), 29, dan 97. Ini yang kita sebut triple shot. Ketiganya, kalau dijumlahkan, menunjukkan faktor X. Itulah faktor X di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran sangat dahsyat. Demikian faktor X di dalam Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.